Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hikmah Ramadhani dengan NIM 1S1200006. Kali ini saya akan mengerjakan soal itu membuat program dalam MATLAB. Soal yang pertama itu bagaimana aturan untuk menggerakkan bidak. Di sini ada kuda yang berada di posisi awal, kemudian kedua jenderal yang berada di posisi C2, di mana terdapat pion di depannya, di posisi C3. Di sini sudah ada programnya, tinggal kita tulis di MATLAB. Bisa tulis yang pertama satu soal udah. Nah, jika sudah, sini itu perintahnya itu ada memasukkan nomor, ada memilih soal, kemudian kita masukkan nomor soal yang akan dikerjakan. Kemudian if soal 1, posisi awal kuda adalah di G1. Kemudian kita input masukkan tujuan kuda. Jadi sekarang posisi kuda itu berada di sini. Untuk perlu diketahui, kuda hanya bergerak mengikuti pola L itu, jadi kuda hanya bisa berpindah ke F3 atau H3. Jadi di sini, jika kita menuliskan F3, maka kuda sekarang berada di posisi F3. Kemudian jika kita masukkan juga H3, maka kuda sekarang berada di posisi H3. Tapi jika kita memasukkan selain di F3 atau H3, maka akan muncul kuda tidak bisa berjalan ke posisi karena ada bidak lain atau tidak sesuai aturan. Langsung saja kita coba. Sini kita pilih masukkan nomor soal 1. Kemudian situ maka akan tertulis posisi awal kuda adalah G1. Kemudian masukkan tujuan kuda, misalnya kita masukkan H3. Maka kuda sekarang berada di posisi H3. Terus jika kita masukkan ke H3, maka itu posisi awal kuda adalah 1, terus kita masukkan selain F3 atau H3, kalau kita masukkan F4, maka akan muncul kuda tidak bisa berjalan ke posisi F4 karena ada bidak lain atau tidak sesuai aturan. Kita lanjut ke soal yang B. Kemudian kita lanjut yang B, yaitu genre yang berada di posisi C2, di mana terdapat pion di depannya, itu posisi C3. Di sini jika kita memilih soal 2, maka akan muncul posisi awal jenderal adalah C2. Kemudian jika pilih C2 sama dengan 1, maka akan masuk input, masukkan posisi tujuan jenderal. Terus jika kita masukkan C3, maka akan terdapat pion di C3 harus dipindahkan ke C4. Terus jika kita masukkan C3, maka akan muncul pion tidak berpindah dan tetap di C3. Tapi jika kita memasukkan C4, maka akan muncul pion telah berpindah dan barulah
Jenderal dimajukan ke posisi C3. Saja kita coba, kita masukkan soal nomor 2, kemudian masukkan posisi tujuan jenderal. List C3. Maka sini akan muncul terdapat pion di C3, harus pindahkan ke C4. Jadi kita pindahkan dulu pionnya ke C4. Nah, jika sudah kita pindahkan ke C4, maka jenderal sekarang posisinya sudah berada di C3. Posisinya itu seperti di sini jenderal, kemudian di sini pion. Pionnya kita pindahkan dulu ke C4, barulah bisa jenderal kita pindahkan ke C3. Kemudian di sini juga jika kita masukkan C4, maka jenderal tidak akan bisa berpindah karena terhalang oleh pion. Nah, sedangkan jika kita masukkan B3, maka sekarang jenderal berada di posisi B3. Begitu juga dengan A4, B3, E4, F5, E6, H7, dan D1. Coba masukkan lagi. Sebenarnya kita masukkan D3. Maka sekarang jenderal berada di posisi D3. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu dari contoh 2 di atas, bagaimana dapat mengisi 2 liter air ke tempat yang berkapasitas 4 liter. Jadi sini kita bisa tentukan Gauss-nya itu 2,0. Nah, sini aturannya itu mirip seperti yang ini. Jadi 2 ini merupakan kondisi awal atau step awal dari gelasnya. Nah, kemudian 0,3 ini didapatkan dari step kedua atau aturan kedua. Jadi ini salah, ini seharusnya aturan kedua, bisa kita lihat di sini. Aturan kedua yaitu if YL lebih kecil dari 3, maka isi penuh gelas 3 galon. Kemudian untuk yang berikutnya di sini seharusnya peraturan ke-9, yaitu di mana kita harus menuangkan isi gelas galon 3 galon ke gelas 4 galon. Kita lihat saja sini aturan nomor 9. If X plus Y lebih kecil dari 4 dan Y lebih besar dari 0, maka tuangkan seluruh air gelas 3 galon ke gelas 4 galon. Dan kemudian
Nah, ini menggunakan aturan 9. Kemudian yang di sini kita ubah menggunakan aturan kedua. Ini aturan kedua. Kita bisa lihat aturan kedua yaitu isi penuh gelas 3 galon. Jadi di sini kita isi lagi sehingga menjadi 3 galon. Kemudian untuk di sini seharusnya aturan ketujuh. Aturan ketujuh bisa kita lihat aturan ketujuh. If X plus Y lebih besar dari 4 dan Y lebih besar dari 0, maka tuangkan air dari gelas 3 galon ke gelas 4 galon sampai gelas 4 galon penuh. Jadi dari gelas ini kita tuangkan ke sini sehingga gelas yang di Y ini tinggal 2. Nah, untuk solusi berikutnya yaitu 0,2 bisa kita dapat dari aturan kelima. Di sini bisa kita lihat aturan kelima yaitu if X lebih besar dari 0, kosongkan gelas 4 galon. Nah, kita kosongkan gelas 4 ini sehingga di sini hasilnya 0. Nah, untuk solusi berikutnya itu akan menggunakan aturan 11 dan 12. Nah, 11 dan 12 ini cukup sama dengan 0,2 di mana sini kita lihat 11 tuangkan 2 galon air dari gelas 3 galon ke gelas 4 galon. Itu untuk aturan 11. Nah, untuk aturan 12 yaitu buang 2 galon dalam gelas 4 galon sampai habis. Jadi kita bisa mendapatkan gelas yang kita mau dengan menggunakan langkah atau aturan dari 11 dan 12 ini. Langsung saja kita ke programnya. Nah, ini dia programnya. Kemudian kita masukkan volume gelas A yaitu 4. Kemudian volume gelas B itu 3. Nah, air gelasnya yang ada di soal itu 2. Maka di sini akan muncul itu gelas A sama dengan 2 dan gelas B sama dengan 0. Nah, sedangkan pada perkuliahan yang lalu kita disuruh untuk mengubah solusinya. Jadi gelas 2 itu harusnya 2,1. Jadi bagaimana caranya kita harus menemukan G sama dengan 2,1. Nah, di sini untuk mendapatkan solusinya itu 2,1. Nah, jadi untuk mendapatkan solusi 2,1 yaitu di sini programnya saya ganti Y sama dengan Y dikurang X kurang tem. Di sini saya tambahkan plus 1-nya. Jadi langsung saja kita coba. Kita masukkan volume gelas
A yaitu 4, kemudian volume gelas B3, kemudian air gelas A2. Nah, maka di sini hasilnya nanti yaitu 2,1. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.